Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di subuh malam hari ke-7, kurang lebih hari ke-7 ya, kita bisa melaksanakan subuh berjamaah seperti biasa ya. Semoga istiqomahan ini selalu kita miliki sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan limpahan keberkahannya kita semua dapat berkumpul di tempat yang berberkah ini. Adapun yang kedua, salawat serta salam kita sanjungkan dan kita selalu baca kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan kegigihannya, yang mana dengan kesungguhannya dalam menjaga agama Islam, kita semua dapat merasakan nikmat Islam dan iman sampai saat ini. Di subuh yang cerah ini, saya ingin mencoba membuka kultum ini dengan sebuah cerita, yaitu diriwayatkan dari bahwasanya Umar bin Khattab ya, dari Umar bin Khattab itu bahwasanya ada seseorang yang tiba-tiba datang entah dari mana, itu datang ke Rasulullah. Di situ disebutkan ciri-cirinya, bajunya putih, rambutnya hitam pekat, pokoknya mukanya itu bersih, mukanya itu tidak terlihat seperti orang habis kelelahan. Kalau manusia biasa itu kan kalau datang kepada seseorang habis perjalanan jauh, habis musafir misalkan, itu pasti kelihatan mukanya lelah, kusam, kena debu dan lain sebagainya. Cuma ini tidak, dia seperti manusia biasa tapi bersih sekali. Tidak lama datang kepada Rasulullah, langsung duduk di depan Rasulullah, tiba-tiba langsung bertanya, Wahai Muhammad, di situ hadisnya, kabarkan aku apa itu Islam. Nah, itu beliau bertanya tentang apa itu Islam. Tidak lama Nabi Muhammad menceritakan al-Islam ialah ta'budullah, terus tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat, summa ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kata orang itu, sedang benar. Kamu benar. Ditanya lagi, fa akhbirni anil iman. Lalu kabarkan aku wahai Muhammad tentang apa itu iman. Lalu Nabi Muhammad juga menjawab, al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Baru di situ sama, saudara, kamu benar. Nah, kata orang itu, kamu benar. Ditanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Baru katanya Rasulullah, anta budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Atas beliau langsung bertanya di saat itu, fa akhbirni anis sa'ah. Kabarkan aku apa itu hari kiamat. Nah, baru Nabi Muhammad bilang, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Apakah kamu mengerti bahwasanya yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang menanya? Nah, ya, jadi ujar Nabi Muhammad, aku juga udah tahu. Nah, pian pasti lebih tahu. Nah, katanya begitu. Ya, karena ini bukan manusia biasa yang datang. Nah, baru kata orang itu, fahbirni ana maradiya. Ya sudah, kalau kayak itu kabarkan aja ininya, tentang tanda-tandanya. Baru habis itu tanda-tandanya yang pertama, antalidal amatu rabbata. Ibu akan melahirkan tuan-tuan. Anaknya
anaknya itu menjadi tuan, menjadi tuan dari ibu itu sendiri. Baru yang kedua, wa antarul kuffatal quratal alada ri'a asyari yatatawaluna fil bunyan. Nanti setelah itu tandanya Nabi Muhammad itu kita akan melihat orang Arab Badui yang dulunya kagak sandal, yang dulunya cuma mengembala kambing, ya sekarang berlomba-lomba untuk membangun gedung setinggi-tingginya. Sudah. Suman tolak. Di sini ceritanya Umar bin Khattab suman tolak. Habis itu malinya. Habis itu orang itu pergi. Udah lama aku masih menetap di tempat itu. Baru kata Rasulullah langsung nanya, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, ulun kada tahu berwai. Pian Allah lebih tahu sama pian dia lebih tahu dari sini. Habis itu baru Nabi Muhammad bilang, Nabi Muhammad pada dari situ, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum biha. Diriwayatkan oleh Sahih Bukhari Muslim. Sesungguhnya yang datang itu tadi Jibril, ya, yang mana dia datang untuk mengajarkan agama. Nah, di sini kita bisa melihat asas-asas agama itu ada 3, ada Islam, iman, dan ihsan. Kalau Islam itu sendiri, ya itu sebagai dasar, ya sebagai dasar. Kalau awal-awal kita masuk Islam, ya itu seperti perbuatan-perbuatannya. Lantas yang kedua itu ada didasari dengan iman. Perbuatan kalau tidak didasari dengan iman, ya maka hasilnya nihil. Ya, kalau perbuatan tidak didasari dengan iman, maka dia seperti robot yang bergerak, tidak ada berkahnya sama sekali. Kalau dia tidak didasari dengan iman. Nah, lantas iman kalau tidak dikuatkan dengan ihsan, ya, maka imannya cepat goyah. Ya. Nah, lebih menarik di sini kita mengambil tentang anta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, di sini yang kita bahas apa maksudnya, secara bahasa kita ini disuruh beribadah seakan-akan melihat Allah, tapi ketika kita tidak melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah itu melihat kita. Nah, sesungguhnya di situ kita ditekankan sama Nabi Muhammad, ya, untuk hati ini selalu yakin atas apapun yang terjadi, lalu kemudian dikuatkan dengan takwa. Nah, terkadang orang atau kita ini kebanyakan, ya, melakukan sesuatu itu kalau tidak didasari dengan keyakinan, maka nanti hasilnya akan ragu, ya, maka hasilnya akan ragu di situ. Nah, ini letaknya semuanya di hati. Ini letaknya semuanya ada di hati kita. Ya. Sebagaimana Rasulullah itu bersabda juga, yang mana kutip ada di situ, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna diulang 3 kali, wa yushiru ila sadri. Ya. Habis itu Rasulullah itu mengisyaratkan ke dadanya. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Nah, jadi itu semua orang itu yang dilihat itu bagaimana dia bisa menata hatinya untuk lebih ikhlas, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Ramadan ini adalah tempat, ya, sebagai bengkel tadi untuk juga memperbaiki hati kita, yang mana ketika tidak dibaiki hati ini, maka amal-amal kedepannya setelah Ramadan itu akan buruk, ya, karena Ramadan itu sebetulnya penentu. Jadi ibaratnya kalau sekarang Ramadan itu kan bengkel untuk nanti ke jalan setahun lagi. Setahun nanti kalau sudah ibarat mesin motor itu kalau sudah mulai sopak itu dibaikin lagi. Sudah bagus, jalan lagi sampai setahun lagi. Ketemu Ramadan, baikin lagi. Ya, ditata lagi, artinya disusun, ya, karena banyak orang, ya,
yang menyepelekan hatinya sehingga dia termakan oleh hawa nafsunya. Ya, kadang itu hati itu suka kalah sama hawa nafsu. Ya, karena kalau misalkan kita melakukan sesuatu apapun itu, ya, kalau misalkan hati itu goyah, hati itu enggak seret, itu berarti lagi dikendalikan sama nafsu. Ya, karena hati ini kalau misalkan kita selalu membawa kepada kebaikan, kalau kita sedikit saja menuju kepada keburukan, itu nanti hati memberikan sinyal bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak baik sama sekali. Rasulullah pun juga bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum fa innahu Allah itu tidak melihat dari baju kita, dari bentuk kita atau apapun itu, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat diri kita itu dari akhlak kita dan hati kita." Ya. Nah, ada juga hadis yang menyebutkan fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Ya, sungguhnya di dalam diri kita ada gumpalan daging yang mana daging ini kalau misalkan dibawa kepada kebaikan pasti nanti ujungnya dia juga baik. Ya. Lantas kalau hati ini daging ini dibawa kepada keburukan, ya, maka nanti hasilnya juga pasti buruk. Ya, karena ibarat ini prosesor yang menuntun kita menuju jalan apa yang sudah ditakdirkan sama Tuhan. Karena sejatinya hidup itu bagaimana kita menuju kepada takdir, bukan menuju kepada apa yang kita inginkan. Terkadang ada orang yang ingin ini, tapi takdirnya lain. Ya. Kepingin mobil, kepingin rumah besar, kepingin apapun itu, tapi nyatanya rumahnya biasa aja. Mobil pun tidak ada. Ya, syukur-syukur punya motor. Gitu. Nah, itulah bagaimana Allah itu melihat hati kita. Ya, terkadang Allah itu suka menahan, bukan berarti dia tidak suka, karena akan tetapi Allah itu sayang. Ya, itulah tafsirannya. Itulah kalau kita mau mengambil, mau kita congkel itu tafsirannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jika Ar-Rahman itu untuk semua makhluk, ya, jika ada semua makhluk itu dikasih duit misalkan, rezekinya duit satu, tapi kalau Ar-Rahim khusus untuk orang mukmin. Ibarat bila ulun punya anak 5. Kalau ulun maha pengasih, ulun kasih semuanya es krim. Ulun kasih es krim 5-5-nya. Sekalipun yang 5-nya ini kalau minum es krim mudah sakit, yang satunya minum es krim mudah pilek dan lain sebagainya, tapi tetap saya kasih. Nah, itu dia kontes kalau Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim itu sendiri, ya, Ar-Rahim itu sendiri, saya melihat siapa ini yang cocok untuk diberikan es krim. Nah, ibarat kalau saya punya anak 5, ternyata yang cocok diberi es krim itu cuma 2, yang 3-nya itu dikasih lain, misalnya es buah atau misalkan es teh dan lain sebagainya. Sedikit menceritakan tentang, kita pasti mengerti dan tahu, dan ini buku ini sudah lumrah, ya, itu ada Imam Malik, karya Imam Malik, ya, itu Al-Muwatta, kumpulan dari hadis-hadis Nabi. Nah, bagaimana kita lihat di sini, bagaimana ketulusan hatinya dalam menyusun sebuah kitab. Ya, di saat itu diceritakan bahwasanya Abu Ja'far Al-Mansur, ya, sang khalifah itu suka ke Mekah, lalu belajar kepada Imam Malik, bertemu Imam Malik, lalu belajar di situ. Akhirnya sang khalifah ini meminta untuk dibuatkan suatu buku yang mana itu kumpulan-kumpulan dari hadis Nabi. Nah, awalnya Imam Malik pun menolak, ya, karena betapa banyaknya hadis Nabi yang memang perlu dikumpulkan dan perlu dia ketahui. Tapi seiring berjalannya waktu, tanpa disadari ternyata hadis-hadis Nabi pun terkumpul oleh dirinya. Akhirnya terciptalah kitab yang namanya Al-Muwatta. Nah, ya, di situ banyak ulama-ulama sekelas beliau, ya,
sejaman dengan Imam Malik itu awalnya menolak. Itu kitab Muwatta ini buat apa? Bahkan ada yang menyaingi, ya, ada yang menyaingi beliau dalam membuat kitab Muwatta itu lebih tebal lagi. Ibarat kalau misalkan Imam Malik itu kan kitab Muwatta itu cuma satu jilid. Nah, ini ada lagi yang menyaingi 3 jilid, 4 jilid, 10 jilid lah, ya, ada bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, cuma sayangnya yang bertumpuk-tumpuk ini itu kalah sama yang cuma satu. Karena apa? Yang bertumpuk-tumpuk ini ingin menyaingi sehingga ketika dia menang, dia mendapat sanjungan dari manusia-manusia, ya, dari umat, dari pengikut-pengikut khalifah pada zaman Abu Ja'far al-Mansur. Sedangkan Imam Malik sendiri ketika menulis pun dia dengan penuh kehati-hatian dan penuh keikhlasan menulisnya. Ya. Itu dia. Kemudian ada Imam As-Sadhaji. Ya. Di situ kita pasti tahu kitab namanya Jurumiyah. Nah, itu kitab yang namanya Jurumiyah. Beliau lahir di Maroko, ya, kurang lebih di Maroko, tahunnya lupa juga saya. Itu beliau lahir tadi di Maroko, menulis kitab Jurumiyah, susunan ilmu nahwu tadi dengan keikhlasan hatinya. Nah, cuma anehnya, ya, Imam Sadhaji ini, ya, ketika menulis kitab Jurumiyah itu beliau habis nulis lengkap selesai itu bukunya dibuang ke tengah laut bukunya. Habis itu sambil beliau bilang, "Inka nafalisun lillahi ta'ala fala yablu." Kalau aku menulisnya ikhlas karena Allah Ta'ala, buku ini sekalipun di tengah lautan di bawah arus, ya, itu pasti tidak basah. Sekalinya benar, ya, berkat keberkahan Allah dan keikhlasan hatinya, di situ ternyata dia tidak basah itu bukunya, ya. Nah, itu tadi menata hati itu perlu. Karena hati itu mudah berbolak-balik, apalagi kalau dia sedang mendidih. Hati itu kalau sudah mendidih, cepat dia bolak-balik. Ibarat kalau orang lagi kesal, gitu, terus dia tidak bisa mengendalikan hatinya, ya, dia cepat nanti marah, ya, karena tadi hatinya yang kurang ditata sehingga mudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, kita lihat berapa banyak umat-umat terdahulu yang mana dikendalikan oleh hawa nafsu itu sendiri, ya, hatinya tidak disusun dengan baik, ya, sehingga dikendalikan dengan hawa nafsu, ya, sampai di Al-Qur'an pun di surah Al-A'raf, ya, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhad aw tatruku yalhad, ya, itu seakan-akan kayak anjing, maaflah gitu, kayak anjing yang kalau dikasih makan dia tetap lidahnya keluar, gitu, tetap lidahnya mengeluarkan liurnya, tidak dikasih pun malah tambah jadi. Itu ibarat itu permisalan orang-orang yang mudah mengikuti hawa nafsu. Itu. Nah, makanya di situ ada hadis dari Nabi yang diriwayatkan dari Imam Muslim, ya, bahwasanya hatinya Bani Adam, anak cucunya Nabi Adam itu dekat dengan jari-jarinya Allah. Itu dekat dengan jari-jarinya Tuhan, yang mana mudah sekali kalau Allah itu mau membolak-balikkan hatinya, maka dengan sekejap pun hatinya akan terbalik. Ya, makanya di situ Nabi Muhammad berdoa, "Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, tuntunlah hati kami, baliklah hati kami kepada ketaatan. Itu dia tentang hati yang perlu ditata. Ya, orang itu kalau sudah ditata hatinya, mau apa aja yang terjadi itu ikhlas lillahi ta'ala. Kalau hatinya sudah ditata, dia enggak takut. Coba kita lihat di surah Yunus. Susunan jajaran wali-wali Allah itu syaratnya dulu. Ala inna awliyallahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah itu ketika hidup itu dia tidak bersedih dan juga dia tidak takut. Ya.
Syaratnya dua. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, dia sudah menggunakan dua dari dasar agama tadi. Sudah beriman, kemudian dia bertakwa atau dia berihsan tadi. Ya, lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Makanya kita ini jangan heran kalau melihat ada cerita kisah-kisah wali itu yang kadang di luar nalar, ya, yang kadang di luar nalar kita, ya. Karena tadi mereka itu sudah sampai kepada jajaran alladzina amanu wa kanu yattaqun. Boleh kalau misalkan kalau saya ceritakan sedikit, itu kita sudah pasti kenal ulama kondang kita, ya, yang kalau saya itu di Jakarta itu sering ditanya sama orang-orang. Kenapa sih setiap rumah di Kalimantan itu ditempelin foto guru sekumpul? Nah, wali yang hidup di zaman kita yang masih ada kemarin itu guru sekumpul. Nah, ceritanya sedikit itu kalau beliau mau ke Jawa Timur, mau belajar ketemu ulama-ulama di Jawa Timur, beliau cukup ke belakang rumahnya aja. Ada pintu rahasia di situ. Ya, pernah juga suatu saat beliau itu sakit, ya, guru sekumpul itu sakit. Cerita ini diriwayatkan oleh murid-muridnya, ya, termasuk para habaib itu juga murid-muridnya, ya, ada sebagian dari para habaib itu murid-muridnya. Nah, ketika itu beliau sakit, sedangkan sore itu ada darsul masak, maksudnya pelajaran sore, ya, pelajaran sore ini saya belajar hadis atau fikih atau lain sebagainya. Beliau sakit, cuma ketika mengajar seger. Nah, di saat itu ada muridnya yang butuh, ya, muridnya yang butuh karena bersih hatinya, yaitu termasuk dari habaib tadi, ya, bersih hatinya sehingga ketika itu yang dia lihat itu bukan guru sekumpul, tapi Nabi Muhammad yang kayak gitu. Ya, nah, betapa bersih, betapa itu sebuah nikmat yang didapatkan dari orang yang hatinya itu bersih, ya, karena dengan kebersihan hati itu orang itu tidak akan takut lagi, ya, orang itu tidak akan mudah membenci, orang itu tidak mudah sombong, orang itu tidak mudah goyah dengan apa yang dia inginkan tapi tidak terjadi, ya, karena sejatinya wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ya. Semoga saja apa yang kita inginkan itu bisa saja Allah itu membencinya atau tidak menyukai, atau kebalikannya begitu, ya. Ketika kita membenci tapi ternyata Allah suka, ya, Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita ini orang ini nggak tahu apa yang kedepannya terjadi, tapi Allah itu lebih tahu apa yang terjadi untuk kita ke depannya. Nah, untuk menghadapi itu, balik hati yang baik lalu disusun untuk menghadapi kebaikan-kebaikan dan takdir-takdir Allah yang ada, ya. Karena sejatinya ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama illa fi kitabin wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Surah Al-Hadid, ya. Tidaklah apa yang terjadi di bumi dan di langit dan apapun yang terjadi di dalam diri kita, ya, kecuali itu semuanya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, makanya nih ada kisah, ya. Dulu sahabat Nabi itu bertanya, ya. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, siapa nanti kalau aku mati lalu di yaumil hisab, siapa yang akan menghisab aku? Lalu katanya Nabi Muhammad, yang menghisab kamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh ya udah kalau gitu, enggak apa-apa. Balik dia senang hati, gembira, ya. Gembira dan pokoknya riang lah gitu. Habis itu ditanya sama Nabi Muhammad sambil terheran-heran, sambil ditanya lagi, tuh kenapa kamu kok gembira? Gitu. Padahal kan itu hari di mana orang-orang itu nanti takut semuanya. Tapi orang sahabat itu tidak takut, pokoknya nyantai, ya. Nyantai. Setelah itu ditanya, kenapa kamu kok tidak takut? Kok kamu ketawa malah senang gitu? Nah, akhirnya dengan keyakinannya, dengan keimanannya dia bilang begini, ya tidak apa-apa loh. Aku ini selama aku hidup, ibadahku, perilakuku dan dengan Tuhanku baik-baik saja. Jadi alhamdulillah kalau yang bisa itu Tuhanku nanti, ya. Kecuali kalau misalkan nanti yang menuntut nanti banyak, itu repot lagi, ya.
Karena yang kita takutkan kan biasanya yang menuntut tuh, ya, dengan apa? Karena hati kita sendiri yang tidak disusun, yang tidak dikendalikan, ya, sehingga nanti banyak tuntutan-tuntutan dari makhluk-makhluk lain itu yang kita tidak sadari. Kemudian di Syarah Nawawi An-Nawawi Syarah Sahih Muslim, ya, itu juga mensyarahkan hadis tentang at-taqwa babuna, kemudian juga hadis dari innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya, itu mentafsirkan bahwasanya betapa pentingnya hati. Ya, hati itu kalau tidak disusun, kata Imam Nawawi, maka dia akan selalu membawa kepada keburukan. Ya, inna nafsala akan dikendalikan oleh nafsunya. Ya, inna nafsala ammaratun bisu. Ya, dua itu pasti kelahi. Dengan diri untuk menjalankan diri kita tuh dua itu tadi pasti kelahi. Nafsu hati. Ya. Nah, yang mana nafsu hati ini nanti larinya pangkalannya ke otak baru merangsang semua badan untuk melakukan apapun yang kalau nggak nafsu hati inginkan. Ya, hati nafsu. Tinggal mana nih kita pilih, mau hati kita yang baik atau nafsu kita yang mengendalikan. Itu. Nah, makanya dengan menata hati tadi bisa kita lihat juga ulama kondang Hujjatul Muslim Imam Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Ghazali, itu ketika menulis Ihya Ulumuddin itu banyak yang mengomentari. Ulama-ulama kelas beliau itu di zaman beliau itu juga banyak yang mengomentari, ya, karena kontroversi. Ihya Ulumuddin itu kan terkenal dengan susunan hadis yang mana beliau tuh mencarinya tuh dengan ilham, dengan wahyu, memperbanyak ibadah, memperbanyak puasa. Nanti di situ dikasih tahu Nabi. Ceritanya begitu, ya. Jadi ibarat ketika beliau dapat hadis ini, nah, beliau langsung tulis nanti, tapi beliau tuh tadi beribadah dulu, mengajak kepada Tuhan, sholat hajat dan lain sebagainya. Nanti dikasih tahu Nabi, hadis ini sahih atau enggak? Nah, nanti Nabi sendiri dia ngomong, ya, itu dia terkenalnya Ihya Ulumuddin. Ya, kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di situ di situ tertulis, ya, bahkan pendapat Hujjatul Muslim Imam Ghazali yang tertulis di situ bahwasanya tidak ada yang namanya Suhul Khotimah. Tuh, akhirnya ulama-ulama bertanya, tuh, kok bisa bagi Imam Ghazali memberikan pendapat, ya, substansi bahwasanya tidak ada yang namanya Suhul Khotimah. Nah, katanya Imam Ghazali, yang namanya penutup itu tidak ada. Yang namanya penutup itu tidak ada amalnya. Yang ada suul, lupa tadi. Yang ada tuh pembuka awal. Nah, makanya tadi semua perbuatan, ya, tidak dilihat dari akhirnya, tapi dari awalnya tadi. Ya, tapi dari awalnya tadi. Nah, makanya itu kan ketika hati kita bisa ditata dengan baik, disusun, nanti itu hati kita tuh sadar dengan apa yang kita lakukan. Kemudian kita segera menegosiasi takdir, qada dan qadarnya, ya, menegosiasi takdir, qada dan qadar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat bahwasanya qada dan qadar kita itu sepertinya kok tidak baik gitu. Sepertinya kayak sengsara gitu, ya. Nah, itu segera bernegosiasi dengan Tuhan. Itu kalau hatinya disusun. Ya. Nah, kalau hatinya tidak disusun, mau takdir baik, mau takdir buruk, ya, itu biarin aja, ya, tetap diluati, ya, tetap dijalani, sehingga yang pada akhirnya nanti itu menyebabkan yang namanya suhul khotimah. Maka pagi hari ini, ya, kita bisa mengambil pelajaran dari bagaimana menyusun dan menata hati itu sendiri, ya, karena hati itu pangkal dari semua apa yang kita lakukan. Ya, orang itu tidak bisa kita itu tidak bisa melihat hati orang, ya, tapi kita bisa melihat dari perbuatannya, ya. Nah, karena perbuatan pun menggambarkan hatinya, menggambarkan akalnya, ya, sedikit banyaknya itu tadi menggambarkan akalnya, menggambarkan hatinya, apa yang diinginkan sebetulnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, ya, pagi ini. Alhamdulillah, ya, semoga bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri,
dan juga jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beliau semoga membantu semua. Soalnya sambung ini kali ini pada sebuah kita yang betapa masih ada di dalam rumah dan apapun yang beliau sampaikan menyampaikan memanggil juga dan dapat mengamalkannya ke lebih baik dan selanjutnya ini sampai dulu dan kali pemerintah Indonesia